Pak Lukman. Justru keniscayaan ini adalah lawan kata dari kemustahilan menurut pendapat saya. Jadi kalimat ini menurut saya sudah benar. Kecuali kalau disebutkan kemustahilan itu perlu ditambahkan kata bukan. 100 juga untuk Pak Lukman. Kita tunggu lagi. Ada masukan yang lain? Bagaimana? Lain? Belum? Belum. Ada masukan yang lain? Pak Jaka biasanya? Biasanya Pak Jaka memberikan ide-ide segar untuk keluar dari permasalahan. Ada? Ada? Mari kita juga Pak Amir juga tiba-tiba nyeletuk untuk keluar dari permasalahan. Ini bukan permasalahan, mencari kebenarannya. Kalau begitu, kita serahkan ke pembuatnya, Bapak. Ya, menurut saya yang saya tulis di sini adalah bahwa sama dengan Mas Lukman, niscaya itu adalah lawan kata dari mustahil. Jadi maksudnya penyempurnaan itu merupakan suatu hal yang diharuskan. Jadi mungkin disebut penyempurnaan merupakan suatu keharusan. Oke, ada komentar yang lain? Ada komentar Pak Naman? Dari sisi ayat Papua barangkali? Oke, kita pending ini, kita buka kamus Purwa dan Dinta. Di mana ada kesempatan besok kita lihat di perpustakaan mencari kebenaran, atau ada Bapak kita? Oke, kita pending. Yang jelas kita sangat apresiasi dengan apa yang telah buah pikiran dari Mas Bambang. Menurut saya ini sudah luar biasa sekali. Kita buktikan nanti kebenaran. Ini kan kita hanya bermain. Kita kan bukan ahli bahasa Indonesia, cuma sering bermain-main kata, tapi padahal penempatannya belum tentu begitu. Kita buktikan dengan membuka kamus Purwa dan Dinta. Silakan, masih ada kalimat-kalimat yang menarik untuk kita bahas. Pak Jaka, jangan digorong Pak Ibu. Terima kasih Pak. Ini mungkin alinea 3-nya agak gimana ya? Artinya ini kan SOP yang akan kita yang tidak pernah berhenti menyebabkan isi buku ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, mungkin kata-kata isi buku ini tidak berhenti sampai di sini. Nah, mungkin yang agak kurang enak mungkin dari sisi itu. Nah, mungkin ada proses editing lagi di mungkin bagian editor atau siapa. Terima kasih. Baik, kameraman kalau memandang orang, menyuting orang yang kalau kita memang membaca tanpa ada penjelasan, memang kayaknya kita bingung ya, yang ahli bahasa saja. Kenapa misalnya kita usulkan mungkin ada suatu bahasa yang kira-kira mudah dimengerti gitu. Memang sih, katakanlah suatu buku di sini, buku itu kan tentu tidak ada yang namanya buku apapun kita yang kita baca selalu mengatakan masih perlu ada penyempurnaan. Undang-undang pun demikian. Ya, undang-undang pun demikian. Mungkin kalimatnya saja mungkin sehingga mudah dibaca oleh semua, terutama di Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Pak Topik. Saya sependapat. Cuma sekarang kalau kita lihat gaya sambutan atau gaya tulisan pemimpin kita, bukan mau berjumlah ke sana, tapi suka atau tidak suka, beliau adalah pemimpin kita. Misalnya Pak Bu, setiap sambutannya itu dengan bahasa yang filosofis, luar biasa sekali, ya. Itu sebenarnya. Dan saya jangan sampai kita terjebak di bahasa-bahasa bakunya Bank Indonesia dulu gitu. Jadi coba kita ada. Dan yang kedua, coba lihat gaya tulisannya Pak Zeni juga sudah mulai. Jadi saya tahu maksudnya Mas Bambang ini mencoba membaca pikirannya Pak Zeni itu kayak apa. Dia masuk di situ. Ya. Nah sekarang itu adalah buah pikirnya Pak Topik. Ada komentar yang lain kan? Teman-teman, mohon maaf karena kita berkejaran dengan waktu. Kalau kita sudah paham maksudnya, inilah selesai mendekat berarti cut sampai di situ aja pembicaraan. Ya, mohon diterima dengan ikhlas. Jadi saya tidak akan memberikan kita bicara sampai jauh. Jadi mohon dimengerti. Ketika sudah kita paham, langsung saya mendekat. Artinya udah paham kita. Ya, itu supaya efektif sekali pertemuan kita malam ini. Ada komentar tentang Pak Jaka dan Pak Topik tadi? Pak TB. Ya. Perubahan dan buku ini tidak akan sempurna sampai sehingga ada perubahan. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita akan melakukan perubahan, tetapi melihat ke depan, karena sistemnya ini Pak tidak stuck gitu.
100 untuk TB. Jadi begini, saya bilang begini. Kita tahu kan bahwa ketentuan Bank Indonesia itu selalu berubah cepat sekali, apalagi di bidang perbankan. Kalau kita baku, dia menjadi baku sampai permanen, sampai 10 tahun, 15 tahun, maka salah-salah tidak berlaku lagi SOP kita. Oleh sebab itu maksudnya Mas Bambang adalah buku ini tidak sampai selip, dia akan ngikuti terus sama dengan, maaf kalau saya katakan sama dengan Al-Quran, dia akan selalu up to date dengan apapun yang terjadi di permukaan bumi ini. Jadi dia akan ngikut terus. Oleh sebab itu, tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu permanen. Ya. Kalau ini akan bisa berubah. Ya, oleh sebab itu halaman demi halaman bisa saja nanti akan direvisi. Ya, direvisi sesuai dengan perkembangan keterbukaan, perkembangan pengetahuan, perkembangan segala-galanya, sehingga peraturan Bank Indonesia pun berubah, pasti akan mengacu ke sana. Kira-kira itu maksudnya, Ya. Pak Jaka, kira-kira itu maksudnya. Ya, cuman mungkin Pak Taufik menyarankan diam sedikit lah supaya bahasanya jangan sampai kita berpikir terlalu jauh. Ya, kita akan akomodir, kita akan pertimbangkan lebih lanjut. Masih perlu ke Pak Bambang atau kita lanjut ke yang lain? Lanjut yang lain. Ada. Kembali ke yang tadi Pak, kayaknya sudah benar Pak, kebetulan ada kamus Pak. Tepuk tangan untuk keniscayaan. Keniscayaan itu adalah sesuatu yang pasti Pak. Sip. Artinya niscaya. Inilah gunanya tim itu kadang-kadang yang kita tidak bayangkan gimana tiba-tiba ada gitu loh. Luar biasa tim ini. Berdiri sedikit terus. Ya, gitu loh. Ya. Jadi ini masih ada nggak yang kita perbaiki sedikit, silakan dong. Maksud saya topik yang tadi selesai. Ini masih ada nggak yang perlu kita benahi? Masih banyak loh waktu kita. Pak Andi, Ya. boleh nggak Pak Andi? Boleh. Saya mungkin dari depan ya Pak ya. Tapi itu nanti catatan kita ke Pak Seni bahwa forum, ada pemikiran dari forum bahwa apakah memungkinkan, ini kan bahasa standar nasionalnya BI, apakah memungkinkan untuk kita dengan tampil dengan wajah kita, dengan bahasa kita, menjadi catatan, bagian daripada catatan kita kan, kalau kita masukkan buku ini ke beliau. Saya mengusulkan ini Pak. Ya, Buku tuntunan pelaksanaan tugas. wow. Buku tuntunan pelaksanaan tugas. Ya, Pak. Ya, Bagaimana Pak kalau memang saya setuju dengan Pak Ifet Pak, tetapi kayaknya kalau singkatan SOP ini kita tidak ubah Pak. Maksudnya kalau kita ganti, mungkin orang tidak tahu nih hasilnya SOP. Bagaimana persingkatannya tetap buku tuntunan pelaksanaan tugas. Yang kedua, buku standar operasional pekerjaan. Mantap, catat Bu Sekretaris. Bagus sekali. Ya, Eri juga ikut membantu catat ya, anak ya. Dicatat-catat ya, jangan sampai nanti dikombinasi. Ini sampai di sini saja cukup, itu udah menarik. Status daripada SOP. Tapi kalau kita merubah, mungkin memang kita beda dengan yang lain. Tapi ini SOP bukan saja di Bank bisa dipakai. Hampir semua departemen dan perbankan itu menggunakan istilah SOP. Jadi kalau kita ingin beda, mungkin nanti orang lain apa anunya nih, manfaatnya, apa tujuannya. Pada ini walaupun misalnya kita punya pemikiran lain, tapi untuk memberikan pengertian dan mudah dimengerti orang lain, mungkin kita juga sebaiknya menggunakan yang sudah standar dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Terlepas daripada kita tetap kembali ke sana, tetapi tidak ada salahnya kita coba dalam catatan ya, kan keputusan ada. Jadi Pak Adam, maaf Pak Adam, ada wacana dari Pak Iker melalui itu kita ganti dengan bahasa Indonesia, buku petunjuk pelaksanaan tugas. Terus oleh Pak TB mengusulkan SOP jangan dirubah, tetap SOP, tapi di bahasa Indonesia kan standar operasional pekerjaan. Dan terus ketiga, Pak Amir mengingatkan bahwa ini sudah berlaku umum, kita jangan lari dari berlaku umum. Saya menengahi sajalah. Wacana ini kita tuangkan dalam catatan ke pimpinan. Nanti pimpinan yang memberikan penilaian. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi cut sampai di sini masalah dulu ya. Dan tadi ucapkan ewako. 1, 2, 3. Ewako. Bagus. Terima kasih. Oke.
diskusi kita untuk SOP, apakah memang kita harus membahas word by word untuk kata per kata? Saya rasa yang lebih urgen menurut saya sih malam ini sebenarnya bagusnya, tadi saya sangka semua seksi bawa laptop, di sini kita kerjain sama-sama gitu, dan sama-sama SOP itu minimal setengahnya kita udah jadi malam ini, itu menurut saya. Tapi dengan saya sih bawa laptop, main lagi gimana? Jadi seksi per seksi kerjain malam ini, sebenarnya lebih langsung, lebih kena gitu. Makasih. Makasih Bapak. Nanti dilihat ya. Ini karena sangat menyangkut masa depan Bank Indonesia ke depan, maka bahas pengantar itu sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Ketika kita tiba di bagian berikutnya, tidak ada hal yang perlu kita membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Nanti kita lihat ya. Saya sudah baca semuanya. Ya, jadi yang paling penting itu adalah bahasa pengantar dan sambutannya pemimpin kita. Nanti setelah di dalam itu baku, ya, bagus sekali. Karena kita bicara mengenai misi, kita bicara mengenai visi, udah baku. Ya, tetapi bahasa sambutan pimpinan itu bahasa pemikiran. Walaupun nanti di Pak Zeni akan mengoreksi, tapi tidak ada masalah. Kita sudah berbuat sesuatu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ini juga baku, sudah ya, dan seterusnya. Nah, sekarang SOP bagian pertama Kantor Bank Indonesia Makassar. Ini baku, Pak. Jakarta sudah tentuin. Ketika di Jakarta waktu itu saya dengan Pak Adam juga hadir, saling mencuri waktu. Saya di Arya Duta, saya ditugaskan pertama untuk ikut, habis itu lari ke Arya Duta, dilanjutkan oleh Pak Adam. Ini baku. Ketika saya tanyakan, boleh nggak kita menambah dan seterusnya sesuai dengan kondisi setempat? Kata Pak Gatot Sugiono, enggak, ini sama semuanya karena menyangkut organisasi kita, ya, menyangkut organisasi kita. Sekarang kita bicara misi dan visi, sasaran strategis dan seterusnya. Barangkali nanti di lampiran-lampiran yang perlu kita bahas lebih lanjut. Silakan Pak Lukman. Nah, misi Kantor Bank Indonesia tidak perlu kita diskusikan lebih lanjut. Apa yang diinginkan dalam misi Bank Indonesia itu? Bagaimana hubungan kita dengan lembaga terkait? Bagaimana hubungan kita dengan Pemda? Jawabannya adalah antara lain dari survei itu kayak apa, mereka melihat kita, dan seterusnya. Ya. Apakah Pemda sudah memperlakukan kita sebagai bank sentralnya Bank Indonesia, atau memperlakukan kita sebagai masih seperti pandangannya Pemda-Pemda tingkat 2 di luar Makassar, ya, sama dengan bahkan lebih tinggi itu BPD daripada Bank Indonesia, karena mereka tidak ngerti. Nah, ini adalah tugas kita. Visi, mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai ekonomi, intelligence, dan unit penelitian. Ini sebenarnya kita tidak pernah mendiskusikan ini, kita tidak pernah memperdebatkan ini, ya. Kita hanya menerima dan kita kayak gini. Kita barangkali mitra suatu ketika akan mencoba membahas ini lebih jauh, sehingga kita meyakini betul apa sih peran dan tanggung jawab kita terhadap misi dan visi KBI Makassar. Ya, ini menarik. Kemudian sasaran strategis Kantor Bank Indonesia jelas, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, ya, karena dari awalnya kita sudah tahu, tapi belum tentu kita mengerti, kan, gitu ya. Tapi forum ini bukan untuk membahas itu satu demi satu. Lanjut Pak Lukman. Struktur organisasi bank masih ada ketinggalan organisasi itu berlebihan itu Pak, dan seterusnya. Ya. Komentar sekarang. Vicky Pak ya.